Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan pengembangan komputer atau hardware dan program-program komputer atau software yang mampu meniru fungsi kognisi manusia. Kecerdasan buatan mencakup hasil dari produk komputer yang dinilai cerdas jika dihasilkan oleh manusia. Bermula dari abad ke-6 sebelum Masehi, Cina menemukan sebuah alat hitung yang disebut dengan abakus. Selanjutnya pada tahun 1633 di Jerman, Wilhelm Schicklgard menemukan kalkulator digital otomatis. Hingga pada tahun 1940, terbitlah komputer modern atau komputer tabung vakum. Lalu Alan Turing menciptakan sebuah mesin Turing, yakni mesin pertama untuk menjalankan sekumpulan perintah. Dia juga membuat Turing Test yang dimuat dalam jurnal Computing, Machinery and Intelligence, sehingga menjadikan awal mula perjalanan artificial intelligence. Kemampuan berpikir mesin dengan konsep AI hampir menyerupai manusia. Meskipun mesin tidak memiliki emosi seperti manusia, tetapi tingkat akurasi dan kapasitas mesin cerdas dalam perhitungan melebihi manusia. Saat ini sedang dikembangkan neuron mesin yang saling merangkai untuk membentuk jaringan kompleks. Lalu jaringan ini bergerak bebas dengan kekuatan elektrik. Neuron-neuron robot ini adalah seperangkat alat elektrik kecil yang bekerja seperti halnya neuron-neuron asli, sehingga proses yang terjadi dalam otak kita juga terjadi di dalam otak mesin ini. Walaupun neuron diganti, otak kita masih tetap berfungsi seperti sebelumnya. Dengan demikian, pikiran kita sebenarnya tidak hilang walaupun diganti dengan mesin. Berikut ini sistem yang dapat membentuk persepsi komputer. Menggunakan beberapa pola kecil yang sistematis dicocokkan ke setiap objek dalam pencarian pasangan objeknya. Format umum dari perangkat keras yang mampu menghasilkan persepsi pada sistem ini. Dalam hal ini, bentuk bangun ruang berbeda dalam bentuk ukuran, orientasi, dan hubungan sisinya. Berfungsi sebagai pengidentifikasian wajah yang merupakan kata kunci dari segala bentuk struktur muka manusia. Dalam AI itu juga terbagi dari beberapa program yang biasa digunakan. Nah, Eliza ini digunakan dengan cara menggunakan respon yang stereotip, yang berarti ia hanya bisa merespon beberapa kunci kalimat yang hanya merupakan transformasi dari kalimat aslinya. Peri ini adalah program yang kurang bisa diandalkan, karena walaupun sudah dibantu oleh program, para ahli biasanya tetap sering melakukan pengecekan ulang untuk memastikan keakuratan. Menghasilkan hasil informasi yang kontekstual, karena program ini sudah bisa membaca, memahami, bahkan melafalkan sekitar 92% huruf dengan tepat. Arti dan AI tidak disarankan untuk digunakan, karena walaupun beberapa kali mendeteksi percakapan sangat baik, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa program ini juga dapat gagal untuk memahami makna dari bahasa yang digunakan. Pengenalan pembicaraan yang berkelanjutan memiliki fungsi sebagai sistem yang dapat mengenali ucapan yang berulang-ulang, berfungsi untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahasa agar dapat lebih membantu manusia. Kalkulasi adalah satu contoh pemecahan masalah yang dilakukan paling awal sekitar tahun 1942. AI modern untuk mencari solusi teka-teki yang kompleks, membuktikan teori, dan memainkan permainan. Metode yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Pertama ada algoritma, yaitu sebuah prosedur yang menghadirkan jaminan solusi masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya ada heuristik, yang berarti strategi empiris yang efek operasinya berlaku seperti aturan garis besar. Robot merupakan alat yang mampu mengerjakan tugas-tugas manusia atau bertindak seperti layaknya manusia. Robot berkembang pesat pada tahun 1960 melalui eksplorasi luar angkasa dan kebutuhan untuk mengembangkan peralatan mekanis yang menakjubkan seperti pembuatan elektronik dan otomotif, serta mampu menjalankan tugas-tugas tertentu seperti robot asal Cina yang bernama Xiaosun. Robot tersebut khusus dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia di rumah dan memiliki kemampuan berbicara dan mengirim SMS serta otomatis menghubungi pihak berwajib bila ada bahaya pada pemilik rumah. Kehidupan manusia di masa depan akan didampingi mesin-mesin cerdas yang mampu melakukan banyak pekerjaan manusia. Pada masa depan, AI diyakini akan memiliki kecerdasan yang akan melampaui kecerdasan dari manusia itu sendiri. Penggunaan AI sangat membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Akibatnya manusia tidak perlu bekerja menimbulkan kelelahan atau memang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Di bidang pendidikan, para pengajar bisa menggunakan Blackboard, yaitu instrumen untuk memberikan tugas, nilai, materi, dan kuis. Di bidang kesehatan, AI digunakan dalam melayani permasalahan para pasien dan perawatannya. Selain itu, untuk mempelajari data medis pasien. Di bidang ekonomi, AI berguna untuk meningkatkan promosi penjualan, mengetahui pasar, umpan balik dari pembeli, serta mengumpulkan data-data. Selain itu untuk melayani keluhan dan pertanyaan dari para pembeli, misalnya chatbot. Di bidang pertanian disebut dengan smart garden, yaitu perangkat manajemen dalam pengembangan tanaman hortikultura yang berguna untuk mengetahui kelembapan tanah, suhu, dan pemupukan. Adapun dampak negatifnya yaitu semakin berkurangnya lapangan pekerjaan manusia sehingga banyak yang menganggur. Kehidupan dan keamanan hidup manusia akan terancam. Kemampuan berpikir manusia menurun karena ketergantungan pada AI, bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu dia pembahasan tentang kecerdasan buatan. Jadi, gunakan dengan sebaik-baiknya.